Halo coy, oke. Ini udah hari kedua. Kemarin hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 September. Oke. Kembali lagi bersama aku, Rizky Ricardo. God damn. Aduh, masih awal-awal coy. Jujur masih gugup sih. Ya kan? Nah, sekarang udah hari kedua. Kenapa hari kedua? Karena September tanggal 3 itu aku gak ada orang coy, jadi malu. Oke coy, tadi di basecamp ada orang nih, abang-abang ya. Jadi abang-abang itu paman-paman yang lagi cari ikan. Jujur malu sih. Ya sudah, kita jalan-jalan aja mumpung hujan ya kan. Ya keren sangat. Ada tenang coy, masalahnya di sini itu tenang. Oh iya, aku mau bagi cerita, boleh enggak? Jadi di sekolahanku itu, aduh, sistemnya gimana ya di sekolah di Indonesia ini? Nggak kepikiran gitu, pendidikan itu buat siapa? Ya harusnya pada murid sih. Tapi kenapa yang dituntut kurikulum itu yang nentuin negara? Nggak masuk akal, nggak paham gitu. Aduh, hujan cuy. Ya gitulah, agak susah. Aduh, kayak kita. Nah, nggak kepikiran gitu, aneh aja. Yang kita pelajari, yang belajar itu muridnya, kan aneh. Nggak ada itu, nggak ada otaknya gitu, nggak paham. Dan bahkan di sekolahan-sekolahan itu banyak tugas-tugas yang ya emang nguras tenaga, sampai ada yang stres teman-temanku. Bahkan aku pernah stres karena tugas ya gitu. Ini main nggak ya? Takut ada orangnya coy. Nah gitu deh, dia nggak paham sih sistemnya itu gimana. Ya gitulah, apalah. Jadi ya, kalau saran aku sih buat pemerintah meskipun aku masih kecil ya, aku nyoba bikin pendapat kalau murid-murid sudah disuruh memilih jurusan pada SMP kelas 2. Kenapa? Karena kelas 2 bukan anak kecil lagi gitu, bukan anak kecil lagi coy. Karena pasti kelas 2 itu udah mulai memahami tujuan mereka. Nah ini sekolahan malah gitu anjing. Ada monyet coy. Itu tuh. Kalau di sini sih sebutannya irangan ya. Irangan. Hitaman. Ya gitu. Jadi anak umur kelas, kalau kelas 8 itu berapa ya? Kelas anak umur 14-an
udah bisa, pasti udah bisa memiliki tujuannya. Mungkin nggak ada. Kalau nggak ada ya tentuin dulu. Jangan disaranin jurusan. Tapi ya saran saya yaitu diadain yang namanya pemilihan jurusan di waktu SMP. Nggak tahu sih. Karena jujur cita-citaku ya jadi game development. Nah itu tentang coding aja tuh, tentang memahami sistem komputer macam-macamnya. Nah jadi pembelajaran yang lain di sekolah itu nggak begitu berguna, karena yang kupakai ya tentang codingan, perkembangan perangkat lunak dan game ya gitu. Itu yang ku harus pelajari karena emang aku tertariknya di situ. Bahkan murid itu harus memiliki minat sendirinya untuk memilih. Gak ada yang disuruh masak ini, disuruh masak itu, gak ada. Ya gitu. Kalau murid disuruh milih tentang keinginannya sendiri ya pasti dia akan giat belajar karena itu kesukaan dia tentang dia sudah tahu jalannya, jadi dia tinggal belajar tentang hal tersebut untuk mengembangkan dirinya. Jadi pas besar tinggal mengeksekusi hal yang dia pelajari. Beda lagi kalau jadi guru ya. Ya udah, mungkin curhatnya itu aja. Mari kita jalan-jalan coy. Gak expect sih sampai 7 menit gini. Part sebelumnya ya 7 menit juga kan, tapi lebih bermanfaat, lebih ada jalannya. Nah sekarang ayo kita ke tempat yang kemarin. Jadi jalannya itu ya agak susah sih. Nih, ini jembatan yang sudah rusak. Harusnya awalnya jembatannya ini ya masih ya baik-baik aja. Nah, di situ tadi. Di situ ikangannya coy, monyetnya lah yang disebut. Kok jadi takut ya? Masalahnya ikangan ini lebih agresif coy. Anjir. Bismillah. Ya gak berani gua mah. Oh itu tuh. Nah, itu bahaya tuh. Ayo lari aja. Kita mah nyantai ya kan. Mungkin episode ini lebih ke cerita sih, lebih ke perkenalan. Kemarin kan perkenalnya itu nggak begitu komplit, nggak begitu apa ya namanya, kayak gitu lengkap. Nah ya di sini lengkapnya. Saya Muhammad Rizky Ricardo, berumur 15 tahun, yang berulang tahun 8 Agustus 2010 ya. Sudah 2025, artinya umurku sudah 15 tahun. Dan hari ini sudah 4 September, Kamis 4 September 2025. Ini coy.
tempat tinggalku ya Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Iya, nggak ada. Masa iya? Ya apa juga sih, soalnya kan aku nggak gitu terkenal. Ya kalau terkenal pasti datangin, minta tanda tangan ya kan. Aku sekolah di SMP Negeri 1 Alalak. Ya menurutku itu sekolah yang bagus, yang lumayan keren di mataku. Kenapa? Karena solidaritasnya. Di situ murid-muridnya adem ayem sih, nggak ada yang tengkar-tengkar banget, nggak ada yang tawuran. Meskipun ya masih ada beberapa murid yang berokok. Ya itu. Irengan. Itu coy. Di situ tuh bahaya. Nah di situ tuh. Ih, seramnya. Kenapa aku sebut di situ sekolah yang bagus? Ya gitu. Keren. Meskipun ya dan oh ya enggak sih itu enggak juga. Guru-gurunya baik. Meskipun ya gak ada meski ya gitulah anjing, apalah nyentot. Aku jujur ya, aku sebenarnya bikin YouTube gini supaya bisa berbicara secara biasa, gak begitu belibet ya gitu. Karena gak begitu anjing emang cok. Aku jarang bersosial, selalu di rumah nolep sendirian, bahkan kesini aja nggak ada teman. Mungkin ada sih nanti ku bawa, ku kasih lihat. Wah, tapi ya temanku satunya juga dia juga nolep, nggak ada teman. Bukannya nggak ada teman sih, nggak begitu sosial, lebih bisa dibilang introvert. Aku temenan ke dia karena apa ya, lupa. Oh iya, satu kegiatan. Kegiatannya itu ikut Maulid Rasul. Ya begitulah. Oh iya, mohon maklumi ya, suara aku masih gini-gini aja, nggak begitu lantang karena ya masih awal-awal, nggak begitu bisa berinteraksi, nggak begitu bisa berbicara. Dan sekarang aku ingin mencobanya meskipun masih sendirian. Hai. Nah, di situ base campku ya kan, tuh ada amang-amang di situ, paman-paman. Nah di situ aku pengen lanjutin gubuk yang kemarin, tapi paman-pamannya lagi nyari ikan, jadi takut gangguin. Enaknya ngapain? Pengennya sih ke sebelah sana, ada rumah soalnya. Yang kemarin, yang episode kemarin. Anjing bisa kecak ngentat. Ini jadi part yang panjang ya, karena banyak yapping ya. Oh iya, itu
Mungkin video-video aku yang ini sekarang nggak ada yang diedit karena ya gitu, masih awal-awal coy. Masih nggak begituan loh. Bahkan nggak usah edit aja, yang di sini aja masih bagus tuh. Nggak usah begitu-gitu amat. Karena yang apa? Karena yang penting apa? Yang penting natural coy. Apalah. Oke. Aku harap sih bisa. Ini mungkin episode yang agak banyak gapingnya atau apa ya kan. Tapi aku pastiin lama kelamaan aku harap bisa membagi beberapa ilmu atau pandangan yang berbeda. Pandangan dari segi pandanganku. Ya. Karena aku selalu ingin membicarakan hal ini, selalu ingin berbicara tentang hal ini, karena selalu ingin menceritakan tentang hal ini, tapi aku nggak punya temannya. Jadi yang aku bisa ya berbicara di depan kamera, yang nggak tahu aku berbicara dengan siapa yang kulihat, siapa yang kalian lihat, siapa yang aku lihat, dan di layar kalian siapa yang kalian lihat. Apalah, aku nggak tahu siapa yang nonton hal ini, atau mungkin nggak ada yang nonton, ya it's fine. Karena aku membuat video seperti ini keinginanku. Aku ingin menjadi lebih terbuka, lebih bisa berbicara dan bisa bersosial meskipun masih lewat kamera. Ya itu sih. Dan mungkin beberapa video-video presentasiku atau praktik sekolahku akan ku taruh di YouTube ini juga. Kenapa? Karena editanku lumayan membuatku terkesan coy. Ada ku edit seperti meme. Mungkin nanti akan aku mungkin lengkap lah. Jadi ibaratnya YouTube ini tempat kegiatanku. Ya, kegiatan simpel-simpel aja sih. Kalau aku gabut ya aku taruh sini. Gak gabut amat mungkin. Ya seperti ini gabutnya, tentang cerita, tentang hal ini. Sebetulnya benar sih, hari ini gak ada tujuan. Tapi setidaknya kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa menentukan apa yang kita lakukan. Meskipun kita tidak tahu apa yang kita lakukan di akhir perjalanan. Lihat aja, aku dari tadi di sini mutar-mutar aja coy. Tapi setidaknya kita memiliki gerakan yang ditentukan oleh diri kita sendiri. Meskipun kita tidak tahu kita ke mana, kita ke arah mana, karena langkah manusia itu terlalu absurd untuk dijelaskan bagaimana diperolehkan dan bagaimana didapatkan. Dan tapi video kemarin itu ada yang like coy. Wah gila, makin semangat. Meskipun like-nya cuma 1 ya it's okay coy. Itu yang membuat aku semangat, itu yang aku perlu. Dan gak cuman itu, ada 15 orang yang nonton. Gelo, terkenal aku coy. Meskipun orang cringe gini dilihatin banyak orang. Aku nyentuh. Jujur, aku selalu ingin bisa public speaking, mengerti tentang teknologi, dan ingin bisa berdebat. Karena aku selalu ingin bertukar informasi
antara informasi atau pendapat orang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih terbuka kepada yang lain dan bisa memahami atau menghargai pendapat orang lain. That's it. Masih ngepot. Ya, mungkin kegiatan seperti ini ya gabut-gabut saja, tapi menurutku ini sangat menenangkan untukku karena bisa meluapkan emosiku, bisa mengeluarkan informasi kan, bisa menceritakan hal ini ya meskipun dipendam-pendam, nggak tahu kapan mendamnya, tapi nggak tahu, dan baru aja bisa dikeluarkan. Dan kenapa aku ingin public speaking? Karena aku ingin dilihat. Bukan dilihat seperti orang besar atau apa. Ya karena aku ingin dilihat aja. Dilihat. Aku nggak peduli sih dihargain atau enggak. Ya aku ingin dilihat. Jadi orang yang bisa dilihat. Nggak cuman orang yang dilihatnya di depan kamera. Public speaking ya sama aja sih, sama aja yang di depan kamera. Aku juga di depan kamera. Tapi alasan sebenarnya aku ingin public speaking ya untuk lebih plong, terbuka semua hal. Aku bisa memandang banyak hal yang belum kupandang. Seperti ini, yang awalnya aku hanya nolep, gak ada kerjaan di rumah, nonton TikTok, nonton YouTube, nonton bokep. Ya sekarang aku bisa lihat seperti ini karena aku bisa terbuka. Kita hanya perlu aksi buat jadiin sesuatu yang kita impikan jadi kenyataan. Dan apa lagi ya? Aku ingin memahami teknologi karena itu inti dasarnya. Aku ingin bisa public speaking supaya aku bisa mempresentasikan tentang teknologi, apa yang ku pelajari, apa yang ku perbuat, apa yang ku ciptakan, dan apa yang ku bentuk dari sesuatu yang bernama teknologi. Nah itu nggak ada dah, udah. Mari kita ke sana. Kita skip dulu ya kan. Ada, ini masih jalan perjalanan ya. Hujan coy. Tapi nggak begitu deras sih. Ini masih santai. Seperti yang ku bilang tadi. Wah lanjut. Kita meskipun kita masih kecil, masih remaja, atau udah dewasa, gak tahu sih yang nanti, kita tetap harus bisa semangat bernegara di Indonesia karena disinilah tempat lahir kita. Meskipun rusak, kacau, balau, dan macam hal-halnya, tapi kita masih harus bisa mempersatukannya karena ini adalah Indonesia, ini adalah warisan dari nenek moyang kita dan kita harus menjaganya. Meskipun ada pihak-pihak asing atau pihak-pihak dari dalam yang ingin merusaknya supaya hidupnya mewah atau hidupnya berkemukaan, berkecukupan atau hal lainnya. Ya meskipun banyak seperti itu, kita harus tetap bisa semangat bernegara, memberikan pendapat-pendapat kita ke para penjabat. Hell no. Buku masih ada. Kirain hilang dia. Ini kemarin ya bukuku ladingku di sini dan korek api juga di sini. Kemarin itu aku simpan di sini coy. Nah,
Di situ aku simpan. Nah ini kemarin gubukku. Nah jadi pengennya ada ranting lagi di sini, dan di sini, dan di sini, supaya jadi atapnya. Dan atapnya itu kututupin lagi dengan rusak jir, dengan ini, dengan daun pisang. Meskipun ya ini nggak begitu worth it. Kenapa? Ya daun pisang kan tahu aja ya, rapuh. Nah ini dia coy, teknologi yang sudah kubuat. Cekidot, ember, gadam. Satu tangan mah mana cukup coy. Nah, that's it. Siap. Kotor banget gitu. Kita sampaikan aspirasi dan pendapat kita ke para penjaga negara kita, karena kita karena kita rakyat yang harus mencukupi kebutuhan kita sendiri atau kehidupan bertetangga. Kalau orang-orang di jabatan yang tinggi, atau lebih tepatnya yang berstatus kenegarawan, atau lebih tepatnya seperti DPR, presiden, wapres, nah ya semacam seperti itu, mereka harus menentukan jalan yang dipilih untuk peraturan negara. Dan mereka harus bijak dalam memilih tersebut. Jika salah pilih ya gitu, bukan salah pilih. Jika pilihan yang ngawur, kita berhak untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat kita untuk mengajukan kembali peraturan tersebut. Bukan DPR yang menentukannya, tapi kita sebagai rakyat yang hidup di negara ini, yang berdemokrasi dengan negara ini, kita harus bisa menyampaikan aspirasi kita. Anjir, kenapa ini coy? Ya kan, betul kan? Siapa itu coy? Ya kita harus gitu, bukan hanya duduk di rumah santai main HP, main TikTok, main kontol. Kita harus bisa membuka suara dengan selebar-lebarnya, dan para penjabat harus bisa membuka telinga dengan sebesar-besarnya. Oke, seperti itu. Nada. Tapi ya mau gimana pun, aku masih di bawah umur dan masih harus belajar sana sini, kurang berpendidikan, kurang status sosial. Gak tahu sih, aku asal nyebut. Ya gitu. Aku mencoba selalu berbicara ya, supaya ya gitu bisa dapat pembelajaran sendiri dari diri sendiri. Jadi kalau aku ada salah atau salah sebut atau emang salah, jadi mohon beritahu di mana salahnya, dan saya akan mempelajari kesalahan saya dari perkataan kalian semua. Hujat boleh, kritik boleh, apresiasi boleh.
pemandangan. Itu kelapa kalau jatuh, lumayan tuh. Nah, mau lihat. Waduh, udah 30 menit nih. Gimana ya? Sepertinya udah segini aja. Takutnya kepanjangan dan kalian yang nonton takutnya nggak nyaman karena kepanjangan. Dan aku emang kebanyakan nyapping. Ya. Jadi mohon maklumi jika ada kesalahan, mohon maafin. Sampai jumpa di part selanjutnya. Lebih tepatnya itu part setelah yapping.